Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Putri Jona Rahmadini dari kelas 12 FKK 2. Nah, untuk kalian nih yang belum tahu apa itu FKK, jadi FKK itu merupakan singkatan dari farmasi, klinis, dan komunitas. Nah, umumnya orang-orang ketika mendengar kata farmasi pasti akan menghubungkannya dengan obat. Karena emang betul banget sih, kebanyakan materi yang dipelajari di farmasi ini adalah berupa obat-obatan. Nah, maka dari itu di video kali ini saya akan memberikan informasi-informasi penting mengenai obat-obatan yang ada di rumah. Nah, untuk itu jangan lupa untuk klik tombol like, komen, serta subscribe-nya ya. Dan stay tune terus, enjoy the video! Nah, jadi langsung aja sekarang kita akan mereview atau lebih tepatnya membahas mengenai informasi-informasi penting obat yang ada di rumah. Nah, sekilas obatnya ini seperti ini, ada 4 macam obat dan tentunya dengan khasiat dan cara penggunaan yang berbeda-beda. Langsung aja kita bahas ke obat yang pertama. Di obat yang pertama ini aku akan terlebih dahulu membahas mengenai obat Hufama Plus. Nah, obat Hufama Plus ini merupakan obat yang diproduksi oleh PT Gracia Husada Pharma. Nah, obat ini pula termasuk ke dalam obat antasida, tepatnya golongan antihiperasiditas. Dan umumnya orang-orang bilang bahwa obat ini itu digunakan untuk obat MAH. Nah, obat Hufama Plus ini memiliki beberapa macam kandungan. Nah, dalam satu tablet ini, Hufama Plus ini mengandung aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, dan simetikon 50 mg. Nah, obat ini pula termasuk ke dalam tablet kunyah. Nah, tablet kunyah ini berarti cara pemakaiannya pun harus dikunyah. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita terlanjur meminum obat Hufama Plus ini tapi langsung ditelan gitu? Karena kan kalau misalnya kita dikunyah itu rasanya kayak mual-mual gitu. Nah, sebenarnya sih nggak akan berbahaya, akan tetapi cara kerja dari obat Hufama Plus ini itu tidak akan efektif. Nah, maka dari itu agar cepat menimbulkan efek di dalam tubuh kita, maka Hufama Plus ini akan lebih baik jika dikonsumsi dengan dikunyah terlebih dahulu. Nah, obat Hufama Plus ini itu memiliki efek samping. Nah, efek sampingnya itu dapat berupa sembelit, diare, atau bahkan mual, muntah, dan lain-lain. Nah, obat Hufama Plus ini termasuk ke dalam obat bebas yang dapat ditemukan bebas di apotek dan toko obat tanpa harus menggunakan resep dokter. Dosis dari obat Hufama Plus ini untuk dewasa dapat diminum 1-2 tablet 3-4 kali sehari, dan untuk anak-anak 6-12 tahun dapat dikonsumsi setengah sampai 1 tablet 3-4 kali sehari ya, dan diminumnya itu setelah makan. Langsung aja ke obat yang kedua. Di obat yang kedua ini ada obat Sanmol. Nah, obat Sanmol ini diproduksi oleh PT Sanbe Pharma yang berkhasiat untuk menurunkan panas, bahkan untuk meredakan nyeri. Makanya nggak heran kan kalau misalnya kita lagi demam, sakit kepala, ataupun sakit gigi, terus kita mengkonsumsi obat Sanmol ini. Nah, Sanmol ini pula memiliki kandungan obat, yaitu tiap tabletnya mengandung paracetamol 500 mg. Nah, obat Sanmol ini pula termasuk ke dalam golongan obat bebas. Nah, obat bebas itu berarti dapat dibeli di apotek atau toko obat terdekat tanpa harus menggunakan resep dokter. Nah, obat Sanmol ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak dan dewasa. Nah, beda lagi nih kalau misalnya kalian belinya itu Sanmol Forte. Nah, apa bedanya sih Sanmol Forte dengan Sanmol biasa? Nah, untuk Sanmol Forte itu kandungannya paracetamolnya itu adalah 650 mg, sedangkan Sanmol biasa seperti ini kandungan paracetamolnya tiap tabletnya adalah 500 mg. Maka dari itu penggunaan obat Sanmol Forte hanya diindikasikan untuk anak-anak di atas 12 tahun dan juga dewasa. Akan tetapi untuk Sanmol biasa seperti ini, anak-anak mulai dari 6 tahun juga bisa loh. Nah, akan tetapi dosisnya itu dibedakan. Untuk anak 6-12 tahun dikonsumsinya setengah tablet sampai 1 tablet 3-4 kali sehari. Dan untuk dewasanya itu dikonsumsi 1 tablet 3-4 kali sehari. Dan cara penggunaannya itu dapat dikonsumsi sesudah ataupun sebelum makan. Akan tetapi lebih dianjurkan jika diminumnya itu sesudah makan ya, karena agar tidak terjadi efek yang tidak mengenakan di dalam lambung. So, karena ini termasuk ke dalam tablet telan, maka cara mengkonsumsinya itu harus langsung ditelan dan menggunakan air putih agar tidak tersedak. Langsung aja ke obat yang ketiga. Di obat yang ketiga ini ada obat Yusimok.
Nah, obat Leusimog ini diproduksi oleh PT Ivar Pharmaceutical Laboratories yang mengandung amoxicillin trihidrat 500 mg per kapletnya. Nah, obat ini itu digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, dapat berupa misalnya flu, ataupun batuk, ataupun sakit tenggorokan, ataupun bahkan penyakit saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri, itu dapat dikonsumsi dengan disertai antibiotik seperti ini. Tetapi kalau misalnya flu, demam, ataupun penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh infeksi virus, infeksi jamur, itu ketika kita menggunakan atau mengkonsumsi obat ini, maka itu tidak akan mempan gitu kan. Nah, maka dari itu ketika mengalami penyakit, maka harus diketahui dulu penyebabnya. Nah, kalau misalnya kalian sembarangan minum antibiotik padahal itu penyakit bukan disebabkan oleh infeksi bakteri, yang ditakutkan terjadi adalah terjadinya resistensi terhadap antibiotik. Ketika sudah terjadi resistensi terhadap antibiotik, maka bakteri yang ada di dalam tubuh kita ini akan lebih cepat menginfeksi tubuh, dan ketika meminum antibiotik lagi itu akan terasa kebal gitu. Jadi antibiotik apapun nantinya tidak akan berfungsi lagi untuk membunuh bakteri, dan nantinya penyakitnya malah akan lebih parah. Maka dari itu ketika mengalami penyakit harus dipastikan dahulu penyebabnya. Nah, kalau misalnya kalian juga udah periksa ke dokter, terus dokternya itu ngasih obat antibiotik, baik itu amoxicillin atau golongan-golongan lain, maka obat antibiotiknya itu harus dihabiskan. Karena kalau misalnya tidak dihabiskan itu takutnya akan terjadi resistensi. Dan kalau sudah resistensi kan lebih parah lagi gitu kan, maksudnya penyakitnya. Nah, untuk dosis dewasanya itu ada 250 mg sampai 500 mg 3 kali sehari, dan untuk anak-anaknya itu dapat dikonsumsi dengan perhitungan 20 mg per kilogram berat badan per hari dan dibagi dalam 3 kali dosis terbagi. Nah, untuk cara pemakaian atau cara penggunaannya ini sama seperti tablet telan sih. Jadi kalian hanya perlu menelan kaplet ini menggunakan air putih dan dikonsumsi baik itu setelah makan ataupun sebelum makan. Langsung aja lanjut ke obat yang keempat atau obat yang terakhir ini ada obat Sanadril Sirup. Nah, obat Sanadril Sirup ini diproduksi oleh PT Sanbe Pharma, dan obat ini pula berkhasiat sebagai ekspektoran atau dapat meringankan batuk berdahak akibat alergi. Nah, obat Sanadril ini merupakan obat gabungan dari beberapa bahan aktif atau dapat disebut juga sebagai obat kombinasi kan. Nah, tiap 5 ml dari obat Sanadril ini mengandung diphenhidramin hidroklorida 12,5 mg, amonium kloridanya 100 mg, sulfoguaisol potasiumnya ada 30 mg, dan sodium sitrat dihidratnya 50 mg. Nah, untuk obat ini pula, obat Sanadril ini itu berbeda dengan obat-obat yang tadi sebelumnya. Apa bedanya? Nah, di dalam logonya ini. Nah, kalau misalnya di obat-obat yang tadi itu kan termasuk ke dalam obat bebas yang dapat dibeli di apotek atau toko obat terdekat tanpa menggunakan resep dokter. Memang sih obat ini pula dapat dibeli tanpa resep dokter, akan tetapi perbedaannya itu ada di logonya. Nah, untuk efek samping dari obat Sanadril Sirup ini dapat berupa ngantuk, pusing, sakit kepala, mual, atau bahkan merasa lelah gitu, dan juga dalam saluran napasnya itu kayak terasa kental-kental gitu. Nah, karena kan ini emang juga obat untuk ekspektoran kan, untuk mengurangi batuk berdahak. Nah, maka dari itu ketika efek samping itu timbul, maka nggak heran juga sih ya. Nah, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan mengenai informasi-informasi obat-obat yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya ingin mengajukan pertanyaan atau yang tadi saya sampaikan kurang jelas, atau bahkan ingin mengoreksi perkataan-perkataan saya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih, semoga ilmu yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun salah-salah dalam penyampaiannya tadi, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.